Witan. Kita mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Subhanallah, mantap. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari. Alhamdulillah bi ni'matihi ta'timmu salihat. Di awal anak-anakku sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini hari apa? Lah, ada yang Rabu, ada yang Kamis. Hari apa? Kayak yang masih ngelindur gitu ya. Sekarang itu hari Rabu ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat sehat anak-anakku sekalian. Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Nikmat tidak Allah berikan kesehatan kepada kita? Aslina nganggesodnya asli. Saking nikmatnya Allah berikan kesehatan kepada kita, sampai detik ini Allah mengizinkan kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, saya mau tanya, antum memiliki dosa? Banyak atau sedikit? Pertanyaannya, ingin tidak dosa itu Allah hapuskan? Aslina gitu. Kalau seandainya antum ingin dosa-dosa antum sekalian dihapuskan oleh Allah, antum tahu tidak caranya? Tahu? Cing. Kumaha? Tahu? Taubat. Satu, dengan cara taubat. Taubatna nu kumaha? Bukan taubat sambal, bukan. Kalau taubat sambal gimana? Anda pernah makan sambal? Nikmat makan sambal? Nah, sudah tahu sambal itu lada, betul? Kembali antum makan lagi. Bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan taubat di sini adalah taubatan nasuha. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Kemudian anak-anakku sekalian, ada cara untuk kita bisa taubat yang biasa kita lakukan, yang sebetulnya hal itu tidak kita sadari, namun
amalan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita. Apakah itu? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, antum melangkahkan kaki antum ke baitun min buyutillah, ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yang dimaksud adalah masjid. Ini masjid ini namanya masjid apa? Sais. Masjid Sais. Antum melangkahkan kaki kanan antum dan antum pun melangkahkan kaki kirinya, dan tidak mungkin kan kita melangkahkan kaki kanan hungkul, iya kan? Antum kakinya berapa? 2. Ya, ada langkah kanan, ada langkah kiri. Maka Allah akan memberikan 2 hal. Yang pertama, Allah akan angkat derajat antum sekalian. Ya, anak-anak sekalian yang saleh dan salihah, Allah akan mengangkat derajat Anda semua. Kemudian yang kedua, Allah akan menghapus dosa antum. Bayangkan berapa langkah dari rumah antum ke sini. Ustaz, aduh, tidak tahu saya. Apakah ada yang 100, ada yang 1000, ada yang 20.000 gitu. Nah, maka semakin banyak langkah antum untuk masuk ke dalam masjid Allah, kemudian di dalam masjid itu ngapain? Melakukan ibadah, mau itu sholat, mau itu baca Al-Quran, mau itu ta'lim seperti ini, ataupun yang lainnya, murojaah misalkan dan lain sebagainya, maka Allah akan memberikan 2 konsekuensi tadi, 2 hal tadi. Yang pertama apa? Allah akan angkat derajat antum. Kemudian yang kedua, Allah akan hapuskan dosa-dosa. Gampang tidak? Aslina gampang? Hal yang sangat berat, ikhwan, sebetulnya ketika antum melangkahkan ke masjid. Saya mau tanya, orang yang datang ke masjid dengan orang yang datang ke stadion malam tadi, stadion apa? Gitu, Gelora Bung Karno, lebih banyak mana? Saya yakin lebih banyak ke GBK daripada datang ke masjid. Lebih banyak datang ke diskotik daripada datang ke masjid. Lebih banyak datang ke tempat-tempat hiburan ketimbang mereka datang ke masjid. Meskipun ikhwan sekalian, masjid itu tempat yang gratis, betul? Ya kan? Gratis, 24 jam dibuka masjid ini. Tapi loh kok bisa? Mereka lebih datang ke tempat yang ketika dia mau masuk itu harus bayar dulu loh. Kalau antum datang ke diskotik, antum datang ke tempat hiburan itu harus bayar. Dan mereka rela mengeluarkan uang yang banyak itu katanya untuk apa? Untuk menenangkan hati mereka, katanya. Pertanyaannya, apakah mereka dapat ketenangan hati di tempat itu? Tidak. Sesaat mungkin dia ketika mabok, kemudian fly dan lain sebagainya, hilang kesadaran, kemudian setelah mereka sadar kembali, masalahnya tetap ada. Tapi kalau misalkan antum datang ke masjid, antum memiliki masalah, antum punya masalah, Anda punya permasalahan dalam hidup Anda tidak? Saya yakin yang namanya manusia itu pasti ada masalah. Ada kebutuhan. Ketika antum datang ke masjid, maka permasalahan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusinya tanpa ekses. Tahu ekses? Tanpa memunculkan kemadorotan yang lainnya. Gitu. Kalau misalkan antum punya masalah kemudian antum lari ke narkoba, kemudian antum lari ke minuman-minuman keras, itu pasti memunculkan efek yang jelek lagi enggak setelah antum minum yang seperti itu? Pasti kan? Ketika Anda mabok misalkan, kemudian Anda hilang kesadaran, sampai-sampai ada ayam diambil, kemudian ribut dan lain sebagainya, ditangkap polisi, itu memunculkan kejelekan yang lain. Tapi ketika antum datang ke masjid,
kemudian antum sholat sunnah 2 rakaat, sholat apa? Sunnah 2 rakaat, apapun hajat antum. Ketika Anda memiliki masalah apapun itu, kemudian Anda datang ke masjid, meminta petunjuk dari Allah, antum sholat sunnah 2 rakaat, kemudian di situ antum curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum pernah curhat kepada selain Allah? Nah, kepada siapa? Teman, terus orang tua, seseur nama ke mana? Banyak dari anak muda sekarang ketika dia memiliki masalah itu langsung curhatnya itu ke gadget, teman-teman. Ke HP, Facebook atau Instagram atau Twitter atau WA dan lain sebagainya. Dengan emot sedih, dengan emot kecewa, dengan emot apalah itu mah. Oh ternyata dia itu ya seperti ini. Wah, tahulah semuanya. Kemudian kita itu ada bentuk perhatian dari teman kita, misalkan kunaon mang, atau mas bro, kenapa mas bro, misalkan gitu. Kalau misalkan dia, saya yakin orang-orang tersebut tidak akan peduli terhadap antum. Hanya menanyakan seperti itu doang, kemudian oh gitunya, karunyanya cenah kan gitu, udah beres gitu kan. Tidak ada solusi. Ketika antum datang ke masjid, kemudian antum salat 2 rakaat, kemudian antum bersimpuh kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, kira-kira Allah menjawab tidak doa antum? Yang harus antum lakukan ketika memiliki masalah apapun itu, yang harus pertama kali tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah Maha tahu, tetapi ketika antum memiliki masalah, tidak dulu mengadu kepada siapa-siapa, langsung antum mengadu kepada Allah. Kemudian hal itu jelas terang di dalam Al-Qur'an surat Kulhu, cenanya cek antumnya naon kulhu teh? Al-Ikhlas. Anu mana teh ayatna? Di Al-Ikhlas itu ada kalimat atau ada ayat Allahus, artinya Allah itu tempat bergantung. Jadi artinya sekarang ketika antum memiliki masalah, siapa yang mesti Anda temui? Allah satu. Dengan cara apa? Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Baik itu di masjid atau di rumah antum atau dimanapun, sholat sunnah 2 rakaat. Itu bukti antum memakai kalimat Allahus Samad. Bukankah surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang paling sering kita baca? Gitu kan? Muntekulhu palak, al-falaknya, lamun tepalak binas, tilu eta we. Lamun teu eta ina atau ina. Biasa, gitu kan? Muter we terus. Tetapi ketika kita membaca kulhu tersebut, surat Al-Ikhlas itu, kemudian ada kalimat Allahus Samad, kenapa kita lebih memilih curhat di sosial media ketimbang kita curhat kepada Allah? Itu pertanyaannya. Dan sikap kita bagaimana? Nah, sikap kita samakan persepsi anak-anakku sekalian. Siapkah Anda ketika Anda memiliki masalah, Anda curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siap? Oke. Nah, asa kurang kompak gitu teh. Jika Anda setuju ya teh. Siap tidak ketika Anda memiliki masalah antum curhat kepada Allah? Sip, mantap, gitu kan. Antum memakai jaket loreng ini, wise ya, loreng ya, luar biasa. Kalau misalkan loreng ini kan identik dengan tegas ya, TNI itu tegas. Ketika ada instruksi apapun, siap, gitu. Merapat ke masjid, siap, dah kan gitu. Pacaran? Siap tidak? Nah kan gitu. Ora lah, jangan anak-anak sekalian. Ya jangan. Ya. Oke, 6. Itu ya. Jadi yang pertama, ketika antum memiliki masalah apapun itu, maka
Yang pertama kali mesti antum menghadap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian yang kedua, ikhwan wa akhwat fillah, bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas seputar, antum sudah tahu? Rahasia sabar. Kalau berbicara rahasia sabar, di sini ada dua kata kan? Ada rahasia, ada sabar. Kalau rahasia itu identik dengan apa? Sesuatu hal yang tidak antum ketahui. Ada udang di balik. Nah, seperti itu. Ketika antum melihat bangunan, wah katanya tuh di bangunan ini ada rahasianya. Apa sih rahasianya? Ya tak terlihat lah gitu. Maka dari itu judul ini sengaja dimunculkan untuk antum itu senantiasa merasa apa? Penasaran. Tentang apa? Rahasia apa? Sabar. Gitu. Siap kita bahas? Oke. Yang pertama, ikhwan wa akhwat fillah, yang antum ketahui, apa itu sabar? Oke. Secara bahasa, sabar itu adalah menahan diri. Ya, secara bahasa. Sabar itu adalah menahan diri. Apapun yang terjadi kepada antum, kemudian secara bahasa antum menahan diri antum, itu adalah sabar. Kemudian yang kedua, ikhwan wa akhwat fillah, bahwa sabar secara istilah itu adalah antum melakukan kesabaran di dalam ketaatan, dan pun juga antum melakukan sabar dalam menjauhi hal-hal berupa kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, antum melakukan kesabaran di dalam takdir yang menurut antum itu adalah menyakitkan. Itu sabar secara istilah. Jadi sabar ini adalah menahan diri dari bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antum sabar di dalam antum menjauhi kemaksiatan. Kemudian antum pun harus sabar ketika antum mendapati takdir atau ketetapan Allah yang tidak kita inginkan atau menyakitkan kita. Nam ikhwanu akhwat fillah, insyaallah taala 3 hal ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum ketiga hal ini, ikhwanu akhwat fillah, saya ingin memunculkan bahwa yang dimaksud dengan sabar itu adalah karakter atau kepribadian yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ada sabar ini adalah karakter-karakter yang dimiliki oleh anbiyaullah. Ya, sabar ini adalah karakter yang dimiliki oleh siapa? Anbiyaullah. Para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-An'am ayat berapa? Ayat 34. Al-An'am ayat 34. Jadi ikhwan wa akhwat fillah, ketika antum memiliki sifat sabar, antum posisinya itu sama seperti anbiya Allah. Para anbiya Allah pun Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Dan ketika antum memiliki sifat sabar, maka antum mensuri tauladani karakter-karakter atau kepribadian-kepribadian Nabiullah, Nabi Muhammad SAW.
Allah mengatakan dalam Quran surat Al-An'am tadi ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad kudzibat rasulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa'udu hatta atahum nasruna. Allah mengatakan bahwa dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau. Rasul-rasul sebelum engkau di sini adalah siapa? Antum tahu rasul? Sebelum Nabi Muhammad SAW itu siapa saja? Nah, antum kenal dengan ulul azmi. Kenal? Siapa mereka? Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai ulul azmi? Karena mereka memiliki kesabaran yang luar biasa. Ya. Artinya ikhwan wa akhwat fillah, sabar ini sekali lagi itu merupakan karakteristik para anbiya Allah, para rasul-rasul Allah, para utusan-utusan Allah. Ketika antum menginginkan karakter yang mereka miliki, para anbiya Allah, maka tugas antum adalah melakukan yang namanya sabar. Jadi artinya Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul sebelumnya itu memiliki sifat sabar. Siapa ulul azmi di sini adalah? Siapa saja? Ada berapa? Ada berapa? 5, 4, 3, 2. Oke, yang pertama. Kita berurutan. Kalau dulu saya itu suka menyingkat. Nah, itu ya. Ni mim. Ya, ni mim, bukan ninin ya, Kade. Ni mim. N-nya apa? Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian yang I-nya Ibrahim. N-I, ni, mim. M lagi adalah Musa. I, Isa, dan M Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ulul azmi yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang luar biasa berat. Apakah mereka menyikapinya dengan marah? Enggak kan? Salah satu bukti, jangan jauh-jauh Nabi kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu kisah Nabi Muhammad ketika itu Nabi Muhammad memiliki kesabaran, kisah yang mana yang antum tahu? Yang Rasulullah memiliki kesabaran luar biasa. Ketika Rasulullah ditinggalkan oleh orang tuanya. Oke, mantap. Satu. Kemudian apa lagi? Ditinggal oleh istrinya. Kemudian siapa lagi? Pamannya, kakeknya dan lain sebagainya. Sedihnya luar biasa. Kemudian Allah hibur dengan Isra wal Mi'raj. Allah hibur dengan peristiwa itu. Kemudian kisah yang lainnya banyak. Antum pernah ke Taif? Taif? Mudah-mudahan antum Allah Subhanahu wa taala izinkan ke sana ya. Biasanya di Taif itu ketika antum mau jalan-jalan ke Taif itu kalau enggak haji, umrah. Ya, ketika umroh, beres umroh kemudian ada biasanya studi turnya lah. Salah satunya bisa berjalan-jalan ke Taif. Di Taif ada peristiwa apa? Bukan hijrah. Taif. Di Taif itu ada satu penduduk. Taif itu nama kota, ya, nama kota. Ketika Rasulullah SAW datang ke Taif, kemudian Rasulullah ingin berdakwah di kota Taif. Bukan mendapat sambutan yang hangat dari kota Taif, tapi sambutan yang tidak mengenakan, dilempari batu Rasulullah. Nah gitu. Batu tersebut terbuat dari kotoran unta yang sudah mengering, yang udah keras mengering gitu kan. Karena di tanah Arab itu kan panas atau seperti kita ini hujan, panas kan. Jadi mengering. Kemudian sampai dilempari oleh penduduk Taif itu ketika Rasulullah hendak ke masjid, hendak berdakwah,
Kemudian Rasulullah marah tidak? Aslinya tidak marah. Betul. Sip, betul jawabannya. Tidak marah. Kemudian sampai-sampai malaikat siapa? Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW menawarkan bantuan. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk aku bawa gunung Uhud. Ketika itu aku akan bawa gunung Uhud, kemudian aku akan lemparkan kepada orang yang melemparimu. Kemudian kata Rasulullah seperti apa? Sesungguhnya mereka tidak tahu. Dan kemudian ketika itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk memunculkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan melanjutkan estafet dakwah Rasulullah di kota Taif tersebut. Dan alhamdulillah kota Taif itu banyak melahirkan ulama-ulama besar di kota Taif. Kalau seandainya hal itu terjadi pada antum, ada yang malak, tahu malak? Oke. Ada yang malak kepada antum. Malaknya itu misalkan sering, ya sering malaknya itu tidak sekali dua kali, sering setiap hari bahkan, gitu. Kemudian ada kakak kelas antum menawarkan pertolongan kepada antum. Dek, kenapa? Oh, kak, cenah, aku dipalak. Dipalak sama siapa? Tuh, cenah, si Paujan, gitu kan. Ya dia Paujan ya. Mohon maaf, bukan Paujan ini ya, Bang. Ini Paujan Amerika ya, banyak Kade. Misal ya, misal ya banyak. Oleh si Paujan cenah. Aslinya berapa yang dipalak sama si Paujan? Ini enggak cenah 10.000 cenah, ini uang untuk jajan aku dari mama gitu kan, gini. Mau ditolongin enggak sama saya, nanti kita gebukin. Wah, cing, kira-kira lamun gitu kepada antum kumaha? Gaskeun gitu kan, sikatlah cenah sok gitu kan gitu. Tapi akhlak Rasulullah tidak seperti itu, ikhwan sekalian. Akhlak Rasulullah tidak seperti itu. Meskipun bisa, sebetulnya bisa Rasulullah SAW kepada malaikat siapa? Mangga malaikat Jibril dengan senang hati kan, gitu kan. Maka malaikat Jibril kan pasti akan menghajar gitu kan istilahnya. Gunung gitu kan ditimpakan kepada orang-orang Taif tersebut kan tidak. Gitu. Artinya ikhwan wa akhwat fillah, ketika antum mendapatkan musibah apapun itu, maka yang pertama yang mesti antum munculkan adalah kesabaran. Kemudian aplikasinya seperti apa? Oh, cenah Ustaz, kalau misalkan seperti itu mah ya udah. Kalau misalkan ada orang yang majek kepada saya, ya udah saya mah sabar. Harus gitu tidak? Ya ora iso. Nggak bisa gitu kan. Maksudnya nggak bisa di sini bukan berarti antum tidak bisa sabar, enggak. Tapi ketika ada yang seperti itu, silahkan antum laporkan kepada. Nah, kalau di sini apa? Amin. Sip, bolehlah. Mau itu kepada guru ke, wali kelas ke, atau kepada kepala sekolah ke, atau ke keamanan ke, atau ke BK, bebas. Gitu kan. Di sini ada BK. Silakan antum laporkan. Gitu. Bentuk apa? Ya, bentuk ikhtiar antum, ya. Itu poin yang pertama. Jadi aplikasinya ketika antum ada orang yang seperti itu, malak ataupun apa ya gitu kan, kenakalan remaja hari ini, maka silakan antum laporkan. Ketika antum sudah laporkan masih terus seperti itu dianya, ya udah antum sabar. Sehingga ada hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika antum sedang saum, ya antum sedang saum, baik itu saum wajib ataupun saum sunnah. Misalkan antum saum sunnah Senin dan Kamis. Kemudian ketika antum saum ada orang yang menggoda antum. Tahu menggoda? Apapun itulah bentuk godaannya. Baik itu pulpennya diambil gitu ya, atau disumputkan, atau di buku antum digambarin gitu kan.
monster misalkan ditulis nama antum misalkan di situ gitu kan. Maman misalkan gitu kan. Monsternya jelek dan lain sebagainya. Misal gitu. Alah eta maman aya dewa nya. Bukan maman ini, bukan ya. Maman Inggris ya. Oke. Apapun itu maka antum mengatakan apa? Ini shaimun. Antum sedang saum. Ketika ada orang yang menjelek-jelekan Anda, memfitnah Anda, kemudian bawa-bawa nama orang tua Anda, gitu kan? Banyak yang menghina nama orang tua kita, maka ketika itu antum katakan kepada dia, ini shaimun, aku sedang saum. Dan itu adalah bentuk kesabaran ketika antum melakukan saum, ya. Atau itu kesabaran ketika antum menerima takdir yang antum merasa takdir itu adalah buruk untuk antum sendiri. Ikhwan wa akhwat fillah, saya mau nanya, ada tidak takdir Allah yang jelek untuk antum? Ada tidak? Sekali lagi saya tanya, harus sepakat ini. Ada tidak takdir Allah yang jelek untuk antum? Sepakat tidak? Kita sepakati bahwa tidak ada takdir yang jelek yang Allah berikan untuk kita semua. Titik. Meskipun Allah mencabut nyawa ke dua orang tua kita, pandangan kita terhadap takdir itu, terhadap takdir yang Allah tetapkan kepada kita, memang ada yang menurut kita ada yang baik, ada yang buruk. Pandangan kita. Tapi sesungguhnya ikhwan wa akhwat fillah, tidak ada takdir yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu kisah Ummu Salamah yang ditinggal wafat oleh suami tercintanya. Kemudian Ummu Salamah membacakan doa, yang doa ini ditaklimkan langsung oleh Rasulullah SAW ketika antum mendapati takdir yang menurut antum itu kurang baik atau jelek. Doanya apa? Antum tiko sewat, tahu tiko sewat? Tiko sewat, ti jalike, ti kusruk, ti tajong, ti sereule, ti naon ya. Sundamanya banyak gitu ya. Naon eta mah bade tabrakan, bade naon gitu kan. Ada doa yang Rasulullah taklimkan kepada Ummu Salamah ini. Apa doanya? Antum mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma jurni fi musibati wa lufli min khairin minha. Tahu doa itu? Pernah antum dengar? Cing sekali di. Koma. Inna wa inna Allahumma jurni fi musibati wa lifli khairan minha. Silahkan tulis. Silakan catat dengan tinta emas doa itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata itu bukan untuk mendengar orang-orang yang meninggal saja, teman-teman. Tidak. Ya, antum mendapatkan musibah apapun itu, antum katakan itu. Naon cenah? Anu maut? Lain anu maut cenah. Iya abdi tabrakan cenah. Oh, tabrakan sugan teh anu maut gitu kan. Identik dengan doa itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu identik dengan orang-orang yang meninggal, mendengar orang yang meninggal. Oh enggak, ikhwan sekalian. Apapun takdir Allah yang menimpa antum, yang menurut antum jelek, itu antum katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi
musibati wa akhluf li khairan minha. Maka ketika aku, kata Ummu Salamah, membaca doa itu dalam keadaan aku ditinggal oleh suamiku, maka Allah akan memberikan ganjaran atas kesabarannya. Kemudian yang kedua, Allah akan gantikan dengan hal yang lebih baik daripada itu. Kemudian ketika doa itu dipanjatkan oleh siapa tadi? Ummu Salamah. Ketika doa itu dipanjatkan oleh Ummu Salamah, maka Allah menggantikan suami yang meninggalnya itu dengan suami yang baru, yang lebih baik daripada suami sebelumnya. Antum tahu siapakah pengganti suami Ummu Salamah? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa tidak? Artinya apa? Artinya ketika antum menemukan takdir Allah yang menurut antum takdir Allah itu jelek, maka ucapkan doa itu, kemudian antum yakin seyakin-yakinnya Allah akan mengganti sesuatu hal itu dengan yang lebih baik. Boleh jadi ikhwan sekalian, anak-anakku sekalian, ketika antum pernah menerima takdir yang menurut antum buruk? Apa saja? Jatuh, oke, satu. Yang Tisoledat, kecelakaan, ketabrak tiang listrik. Tiang listrik bisa nabrak antum. Yang ada antum nabrak tiang listrik ya. Oke. Apalagi? Terhipnotis, apa lagi? Ya apapun lah ya. Olah, ketiduran gitu ya. Digebuk gitu ya. Nah, jadi prakteknya bagaimana? Prakteknya gimana? Misal nih, misal antum tabrakan nih ya, tabrakan. Apa yang mesti antum baca? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian lanjutkan, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian ketika itu apa? Tawakal kepada Allah. Nyanggakeun ya Allah. Maka Allah akan gantikan dengan hal yang lebih baik. Di ayat yang lain, di ayat yang lain Allah mengatakan asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asaan. Yang pertama Allah asa, ketika antum menemukan hal yang antum kurang enakan ya, atau sesuatu hal yang antum cintai, yang menurut antum hal itu antum cintai, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala hal itu jelek untuk antum. Boleh jadi hal yang menurut antum jelek, takdir tersebut, hal itu baik bagi Allah. Dan boleh jadi suatu hal yang menurut antum itu baik, maka hal itu jelek bagi Allah. Paham tidak? Contoh, ketika itu antum tabrakan, misalnya tabrakan itu hal yang jelek bukan? Oke, tabrakan hal yang jelek menurut siapa? Menurut kita. Atau misalkan antum dimarahi oleh orang tua, hal itu buruk atau baik menurut antum? Menurut Anda, ketika antum dimarahi, baik atau buruk? Oke, meskipun Anda mengatakan, aduh, aku dimarahin, aku nggak boleh keluar malam lagi, aku nggak boleh main HP lagi, misal antum dimarahin. Boleh jadi hal itu yang menurut Anda jelek, hal itu baik bagi Allah. Dan boleh jadi menurut Anda itu baik, maka hal itu jelek bagi Allah. Contoh,
Mama tuh mah aku teh ke sekolah teh pengen pakai motor eta tah naon Aerox misal gitu kan. Aerox pokoknya nggak mau mah, pokoknya aku mau ke sekolah itu harus dibeliin motor Aerox, kalau enggak motor Aerox ya Nmax lah mah. Kalau aku nggak dibeliin motor itu, aku gak akan lagi berangkat ke sekolah. Aku mau diem aja di rumah. Atau mama ada sekolah saya teh jauh katanya teh, mama teh ngasihin ke aku teh sepeda, cenah. Nya sepeda, weh jeung sepeda. Mama ke rumah panas, cenah mama. Kemudian aku harus mengayuh sepedanya capek, lutlat, kesang dan lain sebagainya. Aduh capek banget emang. Enggak, aku pengen motor Aerox, kalau enggak aku enggak akan sekolah. Aya nu kitu. Istighfar. Yo, anak-anakku sekalian, gini. Menurut Anda motor Aerox atau Nmax itu baik tidak? Menurut Anda? Baik. Menurut Anda baik kan? Anda sehari-hari naik sepeda, kemudian Anda meminta motor Aerox atau Nmax kepada orang tua, hal itu teh hal yang baik sekali menurut Anda. Tapi ikhwan sekalian, boleh jadi motor Aerox yang menurut Anda itu baik, menurut Allah Subhanahu wa taala itu jelek bagi Anda. Misal Anda itu memintanya itu dengan cara memaksa kepada orang tua Anda. Ketika itu orang tua Anda tidak memiliki uang, sampai orang tua Anda itu minjam kepada tetangga untuk membelikan motor Aerox kepada Anda. Kemudian sambil nadanya itu apa sih? Sedikit agak naik nada orang tua Anda tuh. Tah tuh motorna tah juk sekolah. Cek orang tua Anda itu. Ketika itu kemudian Anda merasa apa? Senang gitu kan, gagah ya motor Aerox, digeber-geber, knalpotna diganti cenah mah, knalpotna ulah knalpot orsinil, jangan dipakai knalpot orsinil, kita ganti cenah pakai knalpot nu rada gitu tah, peng ngomong dah, nu gitu tah nu gandeng, gitu, wah geber sana geber sini, kemudian ketika udah ke sekolah, kemudian digeber-geber gitu kan, orang lain, teman-teman antum melihat, Aerox si eta gaya moga motor Aerox. Barudak ke uihna orang jeung urang cenah, orang dibonceng. Urang ka mana? Urang ka Ciwidey cenah. Siap cenah bos cenah. Ditraktir cenah, ditraktir ku saya cenah boga motor anyar cenah. Siap bos cenah. Oke. Dibonceng lah temennya itu. Diboncengnya itu berdua, jadi 3 orang dengan dia. Lah dikitulah 3 anta, make motor gegeberan di jalan anyar tadi Soreang gitu kan, jalan anyar Soreang kan geunaheun jalan teh, ngabung ayah mobil. Ketika Anda nyalip mobil tersebut, tidak terlihat di depan mobil itu ada mobil lagi, gitu kan, 3-tiganya meninggal dunia, teman-teman. Gitu tak? Artinya apa? Artinya hewan sekalian gini, artinya hal yang boleh jadi menurut kita itu baik, tapi belum tentu hal itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh jadi misalkan menurut Anda itu, saya teh naik sepeda lagi ke sekolah teh. Menurut Anda itu jelek, maka hal itu yang terbaik bagi Allah. Bayangkan ketika antum dibelikan motor yang baru, kemudian dalam keadaan antum umurnya sekarang berapa? 14, ada yang 15 tahun, belum mencapai 17 tahun. Ada yang 17, oke. Tapi rata-rata kan di bawah 17 ya, misal. Antara 14 ada 15 tahun. Kemudian belum memiliki surat izin mengemudi. SIM, belum memiliki surat izin mengemudi, kemudian antum geber-geberan gitu kan. Kemudian nanti endingnya orang tua Anda itu sudah berpikir panjang, anak-anakku sekalian.
Orang tua Anda itu berpikirnya panjang ke depan, yang terbaik untuk anak-anaknya diberikan itu. Orang tua itu melihat anak-anak itu, oh udah pantas belum, udah pas belum antum itu bawa motor. Kalau misalkan sekiranya belum pas, oh masih labil nih emosinya, masih suka geber-geberan dan lain sebagainya, jangan dulu. Meskipun Anda kukekeh, tahu kukekeh? Naon? Bahasa Indonesia itu apa sih? Nah, italahnya memaksa ataupun pokoknya mah gitulah. Gak sabaran tapi tenang. Pasti hal itu indah pada waktunya. Misal nih ya, Anda itu sekarang itu rankingnya ranking 1 terakhir. Sabar Ikhwan, sabar ya. Ranking 1 terakhir, misal antum ranking 1 terakhir, itu menurut Anda takdir yang baik, takdir yang buruk? Oke, teman-teman, menurut Anda itu takdir yang buruk. Boleh jadi teman-teman, takdir yang buruk itu menurut Anda buruk, tapi hal itu baik untuk Anda. Kita buktikan. Ketika Anda mendapatkan rapot, kemudian ranking Anda itu 36 dari 36 siswa. Otomatis antum itu ranking berapa? Terakhir kan, kabocot lah bahasa Sunda nama gitu kan, ranking terakhir. Kemudian boleh jadi hal itu takdir yang baik untuk Anda itu. Meskipun ketika Anda menerima rapot berlinang air mata Anda, wah takut dimarahin sama si mama, sama si bapak dan lain sebagainya. Kemudian ketika Anda mendapatkan nilai yang jelek tersebut, rapot yang jelek itu menurut Anda muncul rasa apa? Bukan rasa takut, muncul rasa apa? Gitulah. Muncul rasa penyesalan yang endingnya dari penyesalan tersebut, mulai hari ini saya akan sungguh-sungguh dalam belajar. Saya akan sungguh-sungguh dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Saya akan sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat. Peda ditinggali di dinya ayat nilai sholat 5 waktunya atau akhlaknya jelek misal gitu. Saya akan sungguh-sungguh dalam sekolah, tidak akan bolos lagi dan lain sebagainya. Kemudian berubahlah diri antum yang asalnya ranking 36, 1 tahun kemudian Anda menjadi ranking 1 dari 36 siswa. Gitu. Jadi artinya ikhwan wa akhwatillah, jangan menilai sesuatu itu menurut kacamata kita. Jangan. Ya. Tapi kita melihat di balik itu semua, ya. Boleh jadi hal itu baik untuk kita. Tidak ada takdir yang buruk, itu tidak ada. Seluruhnya takdir yang Allah berikan kepada kita itu adalah baik. Maka sikap kita adalah sabar. Sabar itu bukan berarti antum stagnan di situ, tidak. Mendapatkan ranking 36, wah, sahur si Ustaz kemarin cina aku harus sabar ya, sabar. Terus seperti itu. Harus seperti itu konsepnya? Enggak. Tapi harus berprogres, harus ada perubahan, berusaha dan lain sebagainya. Menjadi yang lebih baik, teman-teman, itu, ya. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena waktu saya sampai 8:30, dan yang terakhir untuk orang-orang yang sabar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga. Ya. Maka Allah akan berikan surga untuknya. Kemudian untuk orang-orang yang sabar pun Allah akan berikan pahala yang tanpa batas, ikhwan wa akhwatillah. Jadi artinya sabar ini suatu hal yang luar biasa tidak? Sabar ini suatu hal yang luar biasa tidak? Luar biasa ya. Maka dari itu konsepan sabar ini tidak hanya kita kalau misal punya masalah ya udah sabar, oh enggak, gitu kan. Kemudian sabar itu adalah diam diri gitu kan pada suatu hal, oh enggak. Harus ada perubahan. Maka ada salah satu kisah wa akhwatillah, yang kisah di sini ini merupakan penutup barangkali untuk muhadharah pada kesempatan kali ini. Ada satu kisah, ada seorang perempuan yang dia itu memiliki penyakit apa? Bukan,
Bukan. Antum tahu ayan? Epilepsi. Ayan, epilepsi itu ayan. Nah, gitu. Ayan. Ayan itu kejang-kejang. Ya, kejang-kejang. Ada seorang wanita yang memiliki penyakit ayan atau kejang-kejang. Kemudian wanita tersebut datang kepada Rasulullah untuk apa? Untuk meminta doa dari Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku ketika aku sedang ayan, auratku ini tersingkap. Perempuan, ketika dia ayannya jadi, kan tidak terkontrol, ya kan? Tidak terkontrol, kemudian auratnya itu tersingkap itu terlihat. Kemudian ya Rasulullah, doakan aku untuk aku itu bisa sembuh dari penyakit ayan ini. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Maukah aku tunjukkan suatu amalan yang ketika antum melakukannya, antum akan mendapatkan surga? Apakah itu? Adalah sabar. Ketika aku mendoakan sabar untukmu, kemudian engkau akan mendapatkan surganya Allah. Mau aku doakan antum masuk surga, kemudian antum bersabar, ya, atau aku mendoakan kesembuhan untuk penyakit ayanmu? Wanita tersebut memilih apa? Sabar. Karena sabar itu akan memasukkan diri seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW itu ketika telah mengatakan seperti itu, ya Rasulullah, kata wanita tersebut, ya udah tuh, doakan aku karena aku sudah memilih sabar, maka doakan aku ketika aku jadi penyakit ayannya, Allah menjaga kehormatanku, artinya Allah menutup auratku. Kemudian Rasulullah mendoakannya, dan alhamdulillah wanita tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Jadi artinya ikhwan wa akhwat fillah, pada pertemuan yang singkat ini, ya, sabar itu merupakan hal yang ringan di bibir, tapi perlu mujahadah untuk melaksanakannya. Ya, perlu perjuangan kerja keras untuk kita bisa melakukan sabar itu. Maka hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bersabar adalah memunculkan bahwasanya sabar itu adalah tadi apa? Karakter atau kepribadian seorang Rasul Allah. Kemudian yang kedua, orang yang bersabar tersebut Allah akan berikan surga. Kemudian yang ketiga, orang yang sabar tersebut Allah akan hapus dosa-dosanya. Ketika antum ditimpa oleh Allah berupa penyakit apapun itu, maka bersabar. Ketika antum sabar, maka sakit itu akan meleburkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ikhwan wa akhwat fillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran terhadap apapun yang kita rasakan berupa perihnya jasad kita atau rasa sakit ataupun takdir Allah yang kurang mengenakan kita. Kemudian yang selanjutnya mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita melaksanakan ketaatan. Dan pun juga yang ketiga, ikhwan wa akhwat fillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu saja ikhwan wa akhwat fillah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun hal yang yang tidak mengenakan di dalam hati antum, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wa afa minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.